Hai Lur, hari ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul Trinil disutradara oleh kenamaan Hanung Bramantyo, berkisah tentang kejadian mistis yang menimpa pasangan baru di kawasan perkebunan teh. Peristiwa yang diangkat berdasarkan pada cerita radio populer. Tiga pemuda desa yang berjaga di ronda sibuk membicarakan kematian Sugi yang dianggap tidak wajar. Meski pihak berwenang menutup kasus kematian Sugi dengan dugaan terkena serangan jantung, tugas kerabat Sugi yakin betul bahwasanya Sugi tidak punya penyakit jantung. Kematian itu disebabkan oleh kejadian aneh di malam hari saat Sugi mengalami ketindihan. Tugas bercerita jika Sugi sempat melihat sang majikan Doro Ayu yang memakai gaun merah tepat di waktu maghrib. Melanjutkan ceritanya, di malam sebelum kematian Sufi saat hendak tidur, pria itu mendengarkan lagu berjudul Kasih Merintih yang dinyanyikan oleh Siti Suryani. Tiga bulan setelah kejadian itu, sang supir Joko mengantarkan Sultan dan Rara untuk kembali pulang ke kediaman keluarga. Saunder Rara sudah menikah dengan Sultan dan menyempatkan diri untuk berbulan madu di luar negeri sembari menikmati perjalanan mereka bercengkerama santai di tengah gemur air hujan yang menimpa aspal. Rara dan Sultan yang hendak masuk ke dalam rumah wanita itu segera membuka pintu kamar yang di dalamnya penuh dengan warna merah. Suasana mencekam sangat kental terasa di dalam rumah warisan orang tua. Rara langsung menyambangi pabrik teh dan mendapatkan kabar buruk di mana bulan lalu mereka gagal panen. Cuaca yang tak menentu ditambah lagi munculnya hujan es membuat tanaman teh mereka rusak berat. Rara meminta suaminya untuk bertenang dan menikmati proses memulai kehidupan baru. Di malam yang semakin terdengar suara wanita memanggil nama Trinil. Rara langsung kejang-kejang dan mengigau di dalam tidurnya. Sultan yang panik berusaha membangunkan istrinya itu. Sembari berteriak minta tolong, si Jarwo segera datang. Pak Joko yang baru selesai salat malam mendengar teriakan Sultan yang berusaha keluar dari kamarnya sendiri. Pintu kamar itu terkunci dan tak bisa dibuka dari dalam. Pak Joko lari menuju ke rumah sang majikan hingga tiba-tiba Pak Joko membuka pintu dari luar dan langsung mengambil air putih. Untuk dibacakan doa, ia memercikkan air ke tubuh Rara yang langsung membuat wanita itu tersadar dari ketindihan. Malam harinya Sultan membaca buku kesehatan mental sembari mendengarkan lagu seriosa. Lantunan musik seriosa tiba-tiba berubah menjadi lagu Kasih Merintih. Sultan merubah channel radio ke musik seriosa, namun selalu berubah sendiri ke lagu Kasih Merintih. Sultan yang ketakutan sampai melepas saklar listrik radio itu. Sonet ada memang untuk Anda. Sonet walau hanya aku yang
kembali kejang dalam tidur dan menuju ke arah jendela Pak Joko yang sedang membaca Al-Quran. Kembali mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah Rara. Ia kembali berlari menuju ke rumah itu, di mana Rara masih kejang-kejang. Pintu kamar itu tertutup. Seiring hilangnya Rara dari atas ranjang dengan membaca basmalah, Pak Joko masuk ke dalam kamar itu, dan ya Allah, Pak Joko membaca 2 ayat kursi hingga tubuh Rara kembali turun. Di pagi itu Sultan membaca Quran hingga menemukan artikel tentang perang santai di pemilihan bupati. Seorang bupati mengerahkan paranormal terkenal bernama Yusuf yang memang sakti dan dinilai ahli di bidangnya. Sultan langsung menyambangi tempat praktik Yusuf yang banyak didatangi oleh pasien dengan beraneka ragam penyakit es. Sultan semakin yakin dengan kekuatan Yusuf yang ternyata adalah teman SMP-nya di Penang. Mereka saling berpelukan dan bercengkrama panjang lebar. Ternyata Yusuf adalah seorang psikiater yang juga mendalami ilmu paranormal. Sultan pun menceritakan keluhan tentang istrinya yang sering ketindihan sampai kerasukan setan. Hari berikutnya Yusuf datang berkunjung ke rumah Sultan untuk memeriksa kondisi Rara. Yusuf tercengang menyadari istri Sultan adalah pewaris tunggal keluarga Saunder. Sultan langsung pingsan melihat penampakan mengerikan itu, sementara Rara hanya terdiam mematung. Iblis kepala itu terus memanggil nama Trinil, entah siapa yang dimaksudkan. Pagi harinya Sultan menderita demam tinggi, di mana Yusuf kembali datang setelah Yusuf berkenalan dengan Rara. Sultan berbisik jika hantu kepala buntung itu kembali lagi. Benar saja, air yang berada di atas meja sudah berubah warna menjadi hitam. Setelah makan malam Yusuf memulai pekerjaannya dengan ritual. Pertama ia merapalkan mantra untuk mengundang iblis itu datang dengan cara yang baik. Seketika terdengar ketukan di pintu depan, di mana bayangan sosok wanita terlihat berdiri.